Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Basuki Abdullah dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus korosi pada rangka ESAF Astra Honda Motor. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah korosi dan pencegahannya. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Engineering Ahmad Ali Ahmadi, STMT. Latar belakang saya mengambil topik ini yaitu karena pada tahun 2023 ini di dunia otomotif di Indonesia diramaikan dengan ditemukannya banyak kasus yang diangkat ke media sosial mengenai banyaknya rangka sepeda motor merek Honda yang mengalami korosi dan patah ketika digunakan. Padahal usia kendaraannya masih cukup baru, rangka ini dikenal dengan nama ESAF yang merupakan singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi ketika awal diluncurkan, rangka ini diklaim Honda dapat memberikan solusi terbaik dalam hal keamanan, kenyamanan, dan performa dalam berkendara. Akan tetapi jika dilihat dari banyaknya kasus rangka yang patah, pelanggan setia Honda banyak yang merasa kecewa terhadap kualitas produk Honda yang sudah lama mereka gunakan. Untuk itu, dalam studi kasus ini, kita akan membahas dan mempelajari mengenai mengapa rangka ESAF sepeda motor Honda bisa mengalami korosi begitu cepat dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi korosi pada rangka ESAF agar tidak ditemukan lagi kasus rangka patah pada sepeda motor Honda. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengulas kembali sedikit mengenai materi korosi. Jadi, menurut Robert, pada tahun 2004, korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungannya, sedangkan menurut Gunawan pada tahun 2005, korosi adalah fenomena elektrokimia dan hanya menyerang logam. Ada pula definisi lain yang mengatakan bahwa karat merupakan rusaknya logam karena adanya zat penyebab karat. Korosi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada korosi basah dan korosi kering. Korosi basah adalah korosi yang terjadi jika terdapat cairan atau kelembapan dalam lingkungan. Sedangkan korosi kering merupakan korosi yang terjadi dalam lingkungan yang tidak mengandung cairan atau kelembapan yang biasanya terjadi pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Nah, korosi basah ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu ada korosi galvanik. Korosi galvanik ini merupakan korosi yang disebabkan karena adanya dua logam yang tak sejenis komposisinya, akan tetapi mereka terhubung dan berada dalam lingkungan elektrolit yang korosif. Contohnya itu seperti sambungan pada pipa ini. Jadi penyambungan pipa ini akan mengakibatkan korosi galvanik. Kemudian ada korosi celah. Korosi celah adalah korosi lokal yang terjadi dalam celah dan daerah tersembunyi pada permukaan logam. Korosi celah ini merupakan serangan yang terjadi karena sebagian permukaan logam terhalang atau terasing dari lingkungan dibandingkan bagian logam lainnya yang menghadapi elektrolit dalam jumlah besar. Nah, korosi celah ini biasanya ditemukan pada sambungan pipa juga. Kemudian ada korosi sumuran. Korosi sumuran adalah korosi lokal yang secara selektif menyerang bagian tertentu dari permukaan logam. Permukaan logam yang terserang korosi sumuran ditandai dengan adanya lubang. Korosi ini lebih sulit diamati dibandingkan jenis korosi seragam. Korosi retak, tegang, dan korosi lelah merupakan awal terbentuknya korosi sumuran. Contoh dari korosi sumuran ini mudah kita ketemukan pada daun kemudi perahu. Kemudian yang terakhir ada korosi erosi. Korosi erosi ini adalah korosi celah yang terjadi dalam celah dan daerah tersembunyi. Mohon maaf, untuk korosi erosi, izin ralat, korosi erosi ini biasanya disebabkan oleh kecepatan aliran fluida yang bersifat korosif di dalam pipa, di mana kerusakan logam timbul ketika terjadi gerakan relatif antara elektrolit dan permukaan logam. Jadi korosi erosi ini biasa terjadi pada pipa bagian dalam dan biasa juga dapat kita lihat pada bagian impeller pompa. Contohnya seperti ini. Ini bagian-bagian ini uh, merupakan bagian-bagian yang terserang korosi erosi. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada korosi kering. Jadi tadi korosi basah, sekarang korosi kering. Korosi kering ini uh, biasa kita kenal juga sebagai korosi oksidasi. Jadi adalah jenis korosi yang terjadi
ketika material bereaksi secara kimia dengan gas di lingkungan kering. Tidak ada keterlibatan cairan dan reaksinya menghasilkan pembentukan lapisan oksida pada permukaan material. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan contoh korosi kering ini. Yang pertama itu pada perubahan pada uang logam, utamanya uang logam yang dari tembaga yang warna kuning seperti ini. Jadi perubahan warna bertahap dan berkurangnya permukaan mengkilap pada uang tembaga ini adalah contoh utama dari korosi kering. Bagian luar uang receh seiring waktu bereaksi dengan senyawa oksigen dan belerang di udara sehingga menghasilkan pembentukan lapisan oksida tembaga dan sulfida sehingga logam yang satu lebih katodik. Ini bisa kita lihat di mana perubahan warnanya dari warna seperti emas menjadi berubah seiring berjalannya waktu menjadi coklat tua. Kemudian pada dunia industri kita dapat menemukan contoh korosi kering ini biasanya pada industri pembangkit listrik atau PLTU, di mana mereka menggunakan boiler dan turbin. Nah, turbin dan boiler ini biasanya bekerja di lingkungan yang panas, sehingga korosi pada turbin atau boiler digunakan pada pembangkit listrik tenaga panas. Ini biasanya terbuat dari turbin turbin ini biasanya terbuat dari baja yang tahan terhadap suhu tinggi. Meskipun ada upaya untuk memurnikan uap, jejak oksigen seringkali menyebabkan oksidasi korosi kering pada permukaan logam. Sehingga karena suhunya tinggi ini mengakibatkan korosi pada bagian boiler dan turbin. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi korosi. Faktor yang mempengaruhi korosi ini ada dua, yaitu bisa dari bahan maupun lingkungan. Dari bahan sendiri, dari bahan benda itu sendiri, faktor yang mempengaruhinya itu bisa dari kemurnian, struktur, bentuk kristal, dan komposisi bahan. Biasanya logam murni itu memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada logam campuran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga logam campuran ada yang memiliki ketahanan korosi yang cukup baik juga, contohnya itu stainless steel. Sedangkan dari lingkungan itu bisa dipengaruhi oleh temperatur, oksigen, elektrolit, dan zat pengotor. Seperti tadi yang disampaikan, temperatur ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan korosi pada suatu logam, di mana temperatur tinggi bisa menyebabkan logam menjadi cepat terkorosi. Oksigen juga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan korosi, di mana apabila oksigen bereaksi dengan lingkungan yang lembab, ini biasanya korosinya lebih cepat terjadi dan lebih sulit untuk diminimalisir. Dan dari elektrolit, kalau dari elektrolit sendiri itu biasanya lingkungan yang seperti di daerah pantai atau yang terkena air laut itu biasanya lebih cepat korosi. Dan zat pengotor. Zat pengotor ini contohnya seperti debu atau tanah-tanah yang menempel pada lapisan logam apabila tidak dibersihkan itu juga akan dapat menyebabkan korosi lebih cepat. Selanjutnya ada metode pencegahan korosi. Metode pencegahan korosi ini saya ambil tiga saja. Yang pertama itu kita dapat melakukan pemilihan material. Jadi dengan melakukan pemilihan material yang sesuai dengan keadaan lingkungan kerja sehingga proses korosi dapat diminimalisir. Yang kedua itu ada pelapisan. Pencegahan dengan menutup permukaan logam dari kontak langsung dengan lingkungannya sehingga proses korosi dapat diminimalisir. Dan yang ketiga ada proteksi katodik. Proteksi korosi dengan proses melindungi anodanya dengan cara memperlakukannya sebagai katoda. Proteksi ini meliputi metode anoda karbon dan pemberian arus searah DC. Selanjutnya, ini merupakan dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat adanya korosi. Yang pertama itu pasti pencemaran lingkungan. Beberapa jenis korosi dapat menghasilkan produk sampingan beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Ini dapat mencemari tanah, air, dan udara. Kemudian kerusakan struktural. Korosi dapat menyebabkan kerusakan struktural pada benda logam seperti jembatan, gedung, kendaraan, pipa, dan peralatan industri.
Ini dapat mengancam keselamatan dan keandalan struktur tersebut. Selanjutnya ada gangguan produksi. Jadi apabila terjadi korosi, otomatis dalam industri itu korosi dapat mengakibatkan gangguan produksi sehingga mengurangi efisiensi dan meningkatkan downtime peralatan. Secara tidak langsung ini mengurangi keuntungan dari industri itu sendiri karena harus dilakukan shutdown atau maintenance pada peralatan yang mengalami korosi. Selanjutnya ada penurunan nilai aset. Korosi dapat mengurangi nilai aset berharga seperti properti industri, kendaraan, dan infrastruktur. Secara tidak langsung, adanya korosi ini menurunkan nilai jual dari peralatan atau benda itu sendiri. Nah, kita menginjak pada studi kasus yang ingin kita sampaikan. Jadi, kita mengambil studi kasus korosi pada rangka es. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu rangka esap. Jadi rangka esap ini merupakan struktur pada motor kuda yang menghubungkan bagian depan motor dengan tempat duduk pengendara. Rangka ini pertama kali diaplikasikan pada Honda Genio yang resmi diluncurkan pada tahun 2019 silam. Kemudian berlanjut dengan produk-produk sepeda motor dari Honda lainnya. Adapun desain dari rangka esap itu sendiri dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi kurang lebih desain rangka esap itu seperti ini. Dari desainnya, ini di balik desain dan materialnya, rangka esap juga didukung oleh teknologi pemrosesan yang canggih. Jadi Honda menggunakan metode rekayasa modern dalam proses pembuatan rangka ini, yang melibatkan perhitungan matematis dan simulasi komputer untuk menghasilkan desain yang optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan pada rangka, tetapi juga mengurangi resiko kesalahan dalam produksi. Rangka ESAP sendiri adalah kependekan dari tadi Enhanced Smart Architecture Frame, merupakan sebuah rangka cerdas yang disempurnakan dengan berbagai macam teknologi. Selanjutnya, kita melakukan analisis korosi pada rangka ESAP. Pada studi kasus ini mengangkat isu seputar korosi yang terjadi pada rangka ESAP kendaraan sepeda motor Honda yang viral. Dikutip dari website Kumparan Oto, PT Astra Honda Motor AHM sendiri telah memberikan klarifikasi terkait viralnya kasus rangka motor Honda berkarat yang diunggah di media sosial. Dalam postingan di Instagram resminya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023, AHM mengklaim bahwa itu bukan karat melainkan itu merupakan silikat. Selanjutnya, kita dapat melihat gambar di sini di mana ada sebuah sepeda motor Honda, jenis sepeda motor Honda Beat yang terlihat seperti terlipat. Ini disebabkan karena rangka bagian bawah sini patah. Nah, karena patah ini, jadi sepeda motornya ini terlihat seperti melipat. Analisis yang saya lakukan pada rangka S1 ini sendiri tidak melakukan percobaan ataupun penelitian secara langsung, tapi saya hanya mengambil dari media-media dan internet yang ada. Jadi melihat jenis korosinya itu seperti apa dan uh, biasanya disebabkan karena apa. Jadi jika dilihat dari jenis korosinya, permasalahan pada rangka S1 ini cenderung mengarah ke jenis korosi elektrokimia, di mana korosi elektrokimia ini adalah jenis korosi yang terjadi karena adanya reaksi kimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Jadi korosi jenis ini terjadi ketika logam berada dalam kontak dengan elektrolit seperti air, udara, dan sebagainya. Dalam proses ini biasanya logam akan melepaskan ion-ion positif kation ke dalam elektrolit sehingga logam tersebut mulai mengalami pengikisan. Nah, karena sudah diketahui jenis korosinya itu apa, tadi disebutkan bahwa jenis korosi yang terjadi pada rangka esap merupakan yang paling utama itu karena reaksi elektrokimia. Sehingga uh, saya mengambil metode pencegahan korosi pada rangka esap agar tidak cepat terkorosi. Yang pertama itu kita dapat melakukan metode pencegahan korosi itu dengan melapisi
bagian rangka dengan cat anti karat primer. Jadi cat anti karat primer ini adalah lapisan pertama yang diterapkan pada rangka kendaraan. Primer ini biasanya mengandung senyawa anti karat seperti fosfat atau kormat. Jadi primer ini membantu untuk melindungi logam dari kontak langsung dengan udara dan kelembapan serta mencegah korosi. Biasanya dari pabrikan juga sudah melapisi bagian rangka dengan cat anti karat primer. Kemudian yang kedua, metode pencegahannya itu yaitu adalah dengan memberikan cat dasar atau base coat. Cat dasar ini digunakan setelah primer. Ini adalah lapisan utama yang memberikan tampilan estetis pada kendaraan. Jadi cat dasar umumnya mengandung pigmen, warna, dan bahan pengikat untuk melindungi rangka dari kerusakan mekanis dan korosi. Selanjutnya metode pencegahan yang ketiga yaitu dengan melapisi bagian rangka dengan penggunaan logam tahan karat. Jadi selain cat, seringkali digunakan lapisan pelindung tambahan yang mengandung senyawa anti karat. Ini biasanya berupa lapisan pelindung yang diterapkan pada bagian-bagian tertentu yang cenderung rentan terhadap korosi. Nah, ketiga metode pencegahan ini biasanya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pabrikan. Jadi sebelum rangka kendaraan itu diassembly atau digabungkan dengan komponen lain, biasanya pabrikan terlebih dahulu melapisi rangka kendaraannya dengan tiga metode dasar ini. Selanjutnya, pada kesimpulan. Nah, setelah dilakukan pengamatan dan pengumpulan informasi terkait kasus korosi pada rangka esap, dapat diambil kesimpulan bahwasanya korosi yang terjadi pada rangka esap merupakan jenis korosi elektrokimia. Adapun metode pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju korosi pada rangka esap, yang paling efisien dan sering dilakukan ialah dengan memberikan coating atau pelapisan suatu logam dengan menggunakan material pelapis. Material pelapis yang dapat digunakan bisa bermacam-macam seperti cat berbasis cat korosi resistan primer, cat dasar atau base coat, dan penggunaan logam tahan karat. Tak lupa metode pencegahan yang paling utama yang dapat kita terapkan itu sendiri untuk mencegah terjadinya korosi pada rangka kendaraan ialah dengan cara melakukan perawatan. Perawatan di sini kita lakukan perawatan dengan cara rajin membersihkan bagian-bagian pada kendaraan setelah digunakan. Biasanya korosi ini lebih cepat terjadi pada kasus yang dimana kendaraannya itu jarang dibersihkan atau jarang dicuci, sehingga penumpukan zat pengotor tadi akan lebih cepat menyerang logam, sehingga proses korosi lebih cepat terjadi. Berbeda dengan user atau pemilik yang sering membersihkan kendaraannya, seperti sering mencuci, sering membersihkan debu-debu, itu akan mengakibatkan si rangka atau si bagian logam itu lebih sulit terserang korosi karena tidak ada zat pengotor yang menumpuk di situ. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan saran yang ingin disampaikan, bisa atau boleh disampaikan secara langsung atau ditulis di dalam kolom komentar. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.